Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Isma Dwi Kurniawan MSc dan Ibu Ayuni Adawiyah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Perkenalkan, saya Alfi Malika Putri dari kelas Biologi A semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses replikasi DNA. Seperti yang telah kita ketahui bersama sebelumnya, bahwa dalam proses replikasi DNA ini terdapat pemain kunci. Pemain kunci itu berupa enzim. Enzim-enzim tersebut yaitu ada enzim helikase, DNA polimerase, RNA primase, dan juga enzim ligase. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai fungsi dan juga kapan enzim-enzim tersebut bekerja, akan dijelaskan di video berikut ini. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Nah, replikasi DNA ini sangat penting dalam proses perkembangbiakan atau pembelahan sel, yaitu pada fase S atau sintesis siklus sel. Materi DNA yang telah digandakan akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. Nah, struktur DNA sendiri berupa double helix yang terdiri dari dua rantai untaian polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer, di mana pasangan tersebut adalah adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin dengan sitosin. Nah, terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa. Sebelum melakukan replikasi, DNA membutuhkan penguraian terlebih dahulu bentuk double helix. Terdapat dua protein yang berperan dalam pemisahan rantai double helix, yaitu DNA helikase dan single strand DNA binding protein. DNA helikase pertama kali diisolasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel ke DNA. Dengan melakukan hidrolisis ATP, DNA helikase dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah struktur double helix DNA menjadi dua single strand DNA. Jadi, fungsi dari enzim helikase adalah untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida. Protein yang kedua adalah single strand DNA binding protein. Single strand DNA binding protein ini memiliki fungsi untuk menstabilkan struktur single strand DNA. DNA yang telah dibelah dari struktur double helix tersebut dapat membentuk gulungan yang mengganggu proses replikasi. Nah, dengan adanya single strand DNA binding ini dapat tetap lurus sehingga memudahkan proses replikasi. Proses replikasi DNA tidak perlu menunggu struktur double helix ini terbuka seluruhnya. Ketika sebagian dari DNA mulai terbuka, maka proses replikasi juga dapat dimulai. Kita bisa membayangkan bentuk double helix yang dibelah ini seperti garpu, di mana kedua untaian tersebut memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain atau disebut dengan antiparalel. Satu untaian DNA template berorientasi dari 3 aksen ke 5 aksen, sedangkan untaian yang lain berorientasi dari 5 aksen ke 3 aksen. Di garpu replikasi inilah tempat terjadinya kegiatan utama proses replikasi. Pada saat proses replikasi terjadi, di titik tersebut tersusun kompleks multiprotein dan multienzim yang terlibat dalam proses tersebut. Replikasi dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer. Primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. RNA primer dibutuhkan untuk mengurangi jumlah kesalahan dalam replikasi. Dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang rentan terjadi kesalahan atau error. DNA polimerase berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA baru. Enzim ini ditemukan pada tahun 1954. Proses polimerisasi DNA oleh DNA polimerase dimulai dari datangnya deoksinukleotida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA template. Di garpu replikasi, helix DNA dengan orientasi 3 aksen ke 5 aksen akan diproses secara kontinu. Ketika fragmen dibuka sedikit demi sedikit, enzim polimerase akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Helai DNA dengan orientasi ini disebut dengan leading strand. Sedangkan untaian DNA dengan orientasi yang berlawanan disebut dengan lagging strand.
yang mana helai DNA ini berorientasi 5 aksen ke 3 aksen sehingga proses replikasi tidak bisa dilakukan secara kontinu. Karena enzim polimerase juga bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Oleh karena itu, enzim polimerase tersebut membentuk potongan DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Saat DNA polimerase selesai membuat satu fragmen Okazaki, enzim harus kembali ke garpu replikasi untuk membentuk fragmen Okazaki yang baru. Setiap dimulai pembentukan Okazaki yang baru, diperlukan RNA primer yang dicetak oleh primase untuk memulai replikasi. Pembentukan fragmen Okazaki akan selesai jika ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer fragmen yang sebelumnya. Kemudian dilakukan proses lanjutan penghilangan RNA primer dengan eksonuklease dan penyambungan fragmen Okazaki menjadi satu strand yang utuh oleh DNA polimerase sebagai pengganti primer. Dan terakhir, fragmen-fragmen yang terbentuk tersebut disambungkan oleh enzim ligase menjadi DNA strand yang utuh. Selanjutnya ada perbedaan replikasi DNA pada prokariotik dan eukariotik. Yang pertama pada situs atau tempatnya. Prokariotik terjadi di dalam sitoplasma, sedangkan eukariotik terjadi di dalam nukleus. Kemudian ada asal replikasi. Pada prokariotik hanya ada satu asal replikasi per molekul DNA, sedangkan eukariotik lebih dari 1000 dalam setiap kromosom eukariotik. Yang ketiga ada nukleotida. Pada prokariotik terbentuk sekitar 100-200 atau bahkan lebih nukleotida, sedangkan pada eukariotik hanya terbentuk sekitar 150 nukleotida. Selanjutnya ada titik replikasi. Pada prokariotik, replikasi DNA terjadi pada satu titik di setiap molekul DNA prokariotik. Sedangkan pada eukariotik, replikasi DNA terjadi di beberapa titik secara bersamaan di setiap kromosom. Selanjutnya ada cabang replikasi. Pada prokariotik, hanya ada 2 cabang replikasi dibentuk di setiap kromosom prokariotik, dan replikasi DNA adalah 2 arah. Sedangkan pada eukariotik, sejumlah cabang replikasi terbentuk secara bersamaan di setiap DNA replikasi. Kemudian ada replikon. Pada prokariotik, kromosom prokariotik memiliki 1 replikon, sedangkan pada eukariotik, molekul DNA eukariotik memiliki sejumlah besar replikon sekitar 50.000 atau bahkan lebih. Tetapi replikasi tidak terjadi secara bersamaan pada semua replikon. Perbedaan selanjutnya yaitu gelembung replikasi. Pada prokariotik, hanya 1 gelembung replikasi terbentuk selama replikasi DNA, sedangkan pada eukariotik, banyak gelembung replikasi yang terbentuk. Kemudian Okazaki fragmen pada prokariotik itu lebih besar dan lebih panjang. Dan yang terakhir yaitu kecepatan. Kecepatan replikasi DNA prokariotik itu lebih cepat daripada eukariotik. Nah, hal itu tuh dapat dilihat dari berkembang pesatnya bakteri gitu, pertumbuhan bakteri. Nah, dari semua perbedaan yang telah disebutkan dapat dilihat gitu ya bahwa replikasi DNA pada prokariotik itu lebih sederhana daripada replikasi DNA pada eukariotik. Mungkin cukup sekian penjelasan replikasi DNA dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.